Barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman, diri dengan kali ini dan kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Sagittarius. Siapa sih ya 5 sosok yang bakalan hadir, bakalan muncul dalam kehidupan kamu di bulan April ini? Apakah orang tersebut adalah orang yang kamu udah kenal atau orang yang sebenarnya sudah kamu nanti-nantikan ya untuk hadir, untuk datang? Nah, kita bakalan lihat ya teman-teman ya. Right, 5 people that coming to your life. jadi ini ya, jadi suasananya jadi creepy. Right, teman-teman yang masih belum pada subscribe di channelnya Oracle Card Indonesia, yuk segera mari ya. Ada Oracle Card Indonesia aja ya yang sekarang ini sedang kalian tonton. Lalu juga ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Silahkan teman-teman ya, silahkanlah menuju ke sana ya. Karena apa? Karena sayang banget kalau misalkan kalian lewatkan. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, buat kamu yang masih belum pada tahu ya gimana caranya Kak buat private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email teman-teman ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ataupun ada nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di bio atau di deskripsi ya di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Jadi segeralah menuju ke sana. Kalau misalkan masih belum dibalas, sabar ya teman-teman ya. Kadang-kadang ya aku juga mesti cek yang di email ya. Jadi fast response sebenarnya ada di email. Cuman kalau misalkan langsung mau nanya dan emang udah terbiasa ya, ada beberapa teman-teman yang memang secara udah biasa banget baca di Oracle Card Indonesia. Mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan. Oke ya, right. Kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So replay with a beautiful word for you. Sagittarius ya. Kita akan baca buat kalian semua Sagittarius. Yang pertama. Yang datang yang pertama. Yang jelas kalau misalkan ditanya apakah orang ini punya niatan yang baik apa enggak gitu ya untuk kedatangannya dia. Ini sebenarnya mendadak ya teman-teman ya. Jadi kayak suatu inspeksi gitu ya, cepet-cepet ya, buru-buru gitu ya, sesuatu hal yang unpredictable ya. Dia juga tidak merencanakan akan ketemu sama kamu gitu kan. Tapi suddenly itu harus ketemu gitu loh ya. Jadi ada masalah nih gitu kan ya, lalu secara nggak langsung yuk langsung aja gitu ya, kayak gitu sih ya kurang lebihnya teman-teman. Jadi kalau misalkan niat yang baik atau enggak, kita coba lihat jauh lebih dalam lagi ya. Sebenarnya untuk hal-hal yang kaitannya dengan konflik-konflik atau perselisih pahaman yang mungkin terjadi ya dan memang harus didamaikan ya, atau mau clear nih, biar clear gitu loh gimana caranya ya gitu. Jadi seperti itu sih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bilang ya potensi orang ini bisa jadi Taurus atau sionya bisa jadi sio ular ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita bicara tentang planet Venus ya, kita bicara tentang planet cinta ya, keindahan, sesuatu hal yang menarik, uang, harta, atau justru hal-hal yang mungkin bernilai ya seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat secara ciri-ciri orangnya seperti apa, orang yang cukup stabil, sopan, orang yang kaku ya peduli image banget, yes ya. Usianya bisa jadi lebih tua daripada kamu teman-teman ya, atau bisa jadi sama atau lebih tua. Kalau lebih muda mah enggak ya. Cerdik ya, trik licik ya, akalnya banyak sih teman-teman ya, dan pinter ngomong ini mah ya, kayak gitu. Cuman memang jaim banget orangnya. Jadi di depan sama di belakang tuh kamu mesti hati-hati banget ya, karena bisa jadi apa yang diucapkan di depannya kamu ya, selagi ada saksi aja sih sebenarnya nggak ada masalah sih teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat ya saran ya buat kamu. Kalau misalkan dia datang gitu atau ketemu gitu, apa yang mesti dilakukan sama kamu sebaiknya. Gak apa-apa sih teman-teman ya, coba lihat dari sudut pandang yang lain ya. Siapa tahu apa yang memang diucapkan atau memang ketemuannya kalian itu ya bisa membuka cakrakan ya, enggak bisa membuka cakrawalanya kamu gitu loh, lebih luas lagi sudut pandangnya, kamu melihat sesuatu hal juga bisa jauh lebih luas lagi. Cerita ini ya bisa reverse atau bisa terbolak-balik, bisa saja kamu yang mendamaikan atau bisa saja kamu yang didamaikan ya.
Oke, teman-teman, ini adalah sosok yang pertama. Hopefully kalaupun ada perselisih pahaman yang terjadi bisa selesai dengan baik ya teman-teman ya. Amin ya. Oke, ini yang pertama. Orang yang datang yang pertama. Sekarang kita bakalan lihat untuk yang kedua ya. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Yang kedua, kalau kita lihat di sini ya, apakah kalau yang tadi sebelumnya teman-teman kalau misalkan ditanya udah kenal lama apa belum ya, belum terlalu ya, sama dengan kayak yang sekarang ini ya, belum terlalu teman-teman ya, belum terlalu. Tapi orang ini orang yang sangat memperhatikan kamu ya, orang yang selalu memperhatikan kamu. Hanya saja ini orang yang cukup obsesif ya. Jadi kalau misalkan dia udah suka sama orang, dia nggak akan izinkan orang lain itu kayak deket sama orang lain juga, kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi dia memperhatikan kamu, dia suka sama kamu, tapi egonya itu ego yang terlalu berlebihan banget ya. Dan potensinya Leo atau sionya bisa jadi sio monyet teman-teman ya. Ciri-cirinya orangnya egois banget, sangat egois malah ya. Orang yang sangat suka jadi pusat perhatian ya. Maskulin iya, hangat juga iya, berani juga banget ya. Orang yang mengambil ya, sosok yang mengambil tanggung jawab. Kalau misalkan ada apa-apa tuh dia memang bener-bener kayak ya maju gitu loh, aku siap tanggung jawab, karena memang orangnya memang sebertanggung jawab itu. Hanya memang egois banget sih orangnya ya. Usianya bisa jadi sama atau lebih tua daripada kamu teman-teman ya, kayak gitu. Sebenarnya ini orang yang cukup positif ya, cuman kalau udah suka sama satu orang ataupun dia udah nih temenan sama satu orang, ya udah dia tuh maunya sama dia aja gitu loh, jangan sama yang lain, udah sama aku aja gitu, yang lain jangan gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang kedatangannya dia bawa hal baik nggak ya, dia hanya sekedar ingin memperhatikan aja sih teman-teman ya. Dan sebenarnya udah mengamati kamu lama dan memperhatikan, jadi punya apa ya, kayak keinginan untuk ya datang menengok gitu ya, melihat keadaannya kamu kayak gitu ya. Jadi saran buat kamu, nggak apa-apa sih ya, ya diterima aja. Kalaupun dia kayak terlalu berlebihan gitu kan, kamu bisa nanggepinnya juga dengan baik-baik aja, nggak usah yang terlalu iya apa sih gitu ya, nggak usah terlalu gitu banget teman-teman ya, biasa aja ya. Yang jelas kalau ada niatan baik ya kenapa enggak sih teman-teman ya. Toh dengan caranya orang tuh kan beda-beda. Ada orang yang memang kalau secara perhatian kayak terlalu berlebihan gitu kan, as long as kita nanggepinnya nggak terlalu berlebihan juga nggak akan terbalas berlebihan kok gitu. Jadi tergantung juga ya, tergantung dari responnya kamu ya. Orang akan merespon seperti apa itu tergantung juga dari responnya kita itu kayak gimana ya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga ada seorang pemimpin ya, yang kemungkinan besar kalau misalkan dilihat di sini hubungannya apa sama kamu, bisa jadi hubungan-hubungan yang kaitannya dengan pekerjaan ya, dimana kemungkinan besar ada hal-hal yang harus diseimbangkan nih gitu ya. Kemungkinan besar mungkin atasan kamu ataupun orang yang apa ya, sudah lama mengamati kamu teman-teman dan ingin membenahi ya sesuatu hal. Nah ini datang nih teman-teman ya, seperti itu. Mungkin aja ada yang namanya hal-hal dimana mau memutuskan sesuatu hal yang memang benar-benar tegas ya, seperti itu. Nah Libra atau sionya bisa jadi sio anjing teman-teman ya. Orangnya kayak apa? Ini orangnya tuh lucu ya, kaku sih gitu kan, tapi nggak tegaan ya. Kaku banget tapi nggak tegaan ya. Ini sosok yang tidak suka melenceng ya. Artinya orang yang bener-bener suka menjaga keadilan banget ya. Dan emosian sih orangnya ya. Jadi orang tuh kayak di dekatnya dia tuh kayak jiper duluan gitu nggak sih ya? Kayak gitu. Romantis sebenarnya orangnya, tapi cukup gengsian ya for saying kayak I love you gitu kan ya, atau yang mengungkapkan dengan kata-kata ini agak-agak cukup susah teman-teman ya, agak gengsian lah gitu. Traumanya cukup banyak sehingga mungkin dari sana dia bener-bener yang kayak apa ya, nggak mau orang lain merasakan apa yang dia rasakan gitu loh teman-teman. Jadi dia berusaha untuk menjaga segala sesuatunya itu imbang atau seimbang ya, seperti itu. Lalu juga nggak fleksibel sama sekali teman-teman ya, nggak fleksibel sama sekali. Positif sih kedatangannya dia ya buat kamu. Lalu kita akan lihat kalau misalkan dia datang, apa sih yang sebenarnya harus kamu lakukan atau tanggapan-tanggapan ya.
Gak ada masalah teman-teman ya, fine-fine aja. Jadi memang kedatangannya dia untuk menjelaskan beberapa hal, untuk apa sih, kayak meluruskan beberapa hal ya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ya. Bagus sih kalau misalkan ada orang yang sadar ya kayak begini. Kadang-kadang banyak yang nggak sadar teman-teman, udah salah ngegas gitu kan ya. Right, selanjutnya kalau kita lihat kedatangan orang yang keempat atau sosok yang keempat. Okay, the protector. So, if you're talking about that's positive or negative ya, positif aja ya. Jadi kemungkinan besar ini hubungannya dengan apa sih, pekerjaan ya. Jadi kalau misalkan datang inspeksi, melindungi atau apa ya, melihat sebuah tempatnya ini beres apa enggak sih, yang kayak gitu-gitu, positif sih ya, lebih ke positif teman-teman ya. Virgo atau sionya bisa jadi sio ayam ya. Sukses ini orang yang apa ya, ngertiin atau mahamin orang itu cepet banget teman-teman ya. Pinter mahamin orang lain, pinter mahamin perasaannya orang lain, pendengar yang cukup bagus ya. Kerjaan juga sip banget ya, sahabat yang juga bisa jadi telinga ya, bisa mengarahkan juga orang lain. Cuman saking sibuknya dia bekerja ya, dia jadi kadang-kadang tuh lupa untuk dirinya dia sendiri gitu loh. Sibuk untuk orang lain, sibuk untuk kehidupan orang lain, sedangkan untuk dirinya dia sendiri masih jauh ya, seperti itu. Agak susah ya. Jadi kalau misalkan dia datang, apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu? Apa coba ya, kalau kamu terlalu banyak ya, artinya terlalu banyak yang harus dikerjain ya, mau nggak mau mesti bilang gitu loh ya, bilang atau minta bantuan teman-teman ya. Mintalah bantuan. Jadi kalau misalkan dia datang dan memang kamu butuh bantuan ya, mintalah bantuan. Kalau memang dia datang dan dia memberikan banyak sehingga harus kamu kerjakan semuanya dan kamu overload teman-teman, ya mintalah bantuan dengan tim kamu atau orang-orang yang memang terkait di dalamnya, seperti itu. Jadi jangan semuanya di tackle sendiri ya, ntar bisa gila ntar. Ya, alright teman-teman ya, ini yang pertama, keempat ya. Sekarang kita akan menuju yang kelima ya. Yang kelima kita lihat. Yang kelima ada sosok seorang wanita ya. Ini sosoknya wanita ya. Pintar banget orangnya dan hubungannya apa? Ini dari jauh ya teman-teman ya. Artinya mungkin bukan deket ya, dari luar kota ataupun luar negeri ya. Tapi yang jelas ada jarak yang memisahkan di antara kalian sehingga kedatangannya dia ini dari jauh gitu. Dan udah lama ya kontakan iya, tapi ini sih lebih ke, kalaupun ke hubungan, ini hubungan yang akhirnya kalau ketemu malah jadi toksik atau akhirnya malah jadi berantem teman-teman ya. Kebayang ya, datang baru sebentar tapi berantemnya itu udah lama gitu ya. Seperti itu. Jadi emang agak susah ya kalau kayak begini ceritanya. Ya. Jadi kalau Sagittarius ya, Sagittarius atau sionya bisa jadi sio tikus teman-teman. Orangnya pinter, smart banget ya. Kalau dibilang smart, pinter, wawasannya juga luas teman-teman. Cuman memang orangnya agak ini ya, kalau dibilang sosok wanitanya agak otoriter ya. Artinya dominan, lebih dominan ya. Smart, wawasannya luas ya, humble. Menarik sih orangnya gitu kan, suka belajar. Cuman kadang-kadang agak-agak sedikit sombong dikit ya teman-teman. Seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau emang sombong tapi pinter ya nggak masalah. Tapi lebih bagus lagi kalau sombong tapi tetap rendah hati, itu lebih bagus lagi sih teman-teman ya. Nah gimana ya, apa yang sebaiknya dilakukan ya kalau misalkan dia datang ya, apa yang sebaiknya dilakukan? Kamu sebenarnya juga udah tahu apa yang harus dilakukan teman-teman ya, karena udah biasa juga gitu kan, udah biasa dan kamu kenal juga udah cukup lama gitu kan. Jadi udah tahu apa yang harus dilakukan, gak usah mikir lagi, lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan. Karena kalau memang udah kenal kayak gitu tuh enak teman-teman ya, ketimbang yang masih baru banget kenal ya, meraba-raba banget ya kan ya. Alright, teman-teman, ini adalah 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu di bulan April ini untuk kalian semua teman-teman Sagittarius ya. Kita bakal jumpa lagi di next Monday reading ya teman-teman ya, dengan orang-orang yang mungkin akan datang jauh lebih baik dengan niatan yang jauh lebih baik lagi. Amin ya.
Jangan lupa buat tetap subscribe di channel ini yang masih belum pada subscribe, di Oracle Card Indonesia, lalu juga Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.